Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Irma Nuriana dari Program Studi Akuntansi dengan NPM 20210008. Di sini saya dari semester 5, mata kuliah auditing, akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Selanjutnya yaitu tuntunan hukum yang dihadapi akuntan publik. Tuntunan hukum bisa terjadi karena business failure, audit failure, atau audit risks. Yang pertama, ada business failure. Business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Kemudian yang kedua, ada audit failure. Terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Kemudian yang ketiga, ada audit risks, adalah resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Kemudian ada tanggung jawab hukum akuntan publik, terjadi jika timbul kelalaian. Jenis pelanggaran yang dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada ordinary negligency, kesalahan ringan. Kemudian yang kedua ada gross negligency, kesalahan agak berat. Kemudian yang ketiga ada constructive fraud atau pelanggaran berat. Kemudian yang keempat ada fraud, pelanggaran sangat berat. Kemudian, beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntunan hukum. Antara lain, yang pertama, jangan sembarangan menerima klien, pilih klien yang memiliki integritas. Kemudian yang kedua, pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Kemudian yang ketiga, pertahankan independensi. Yang keempat, patuh standar auditing, kode etik akuntan publik. Yang kelima, miliki sistem pengendalian mutu. Yang keenam, pahami betul bisnis klien. Yang ketujuh, lakukan audit yang berkualitas. Kemudian yang ke-8, ada dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. 9, jaga data konfidensial klien. Yang ke-10, untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja. Kemudian, contoh fraud di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama ada penelitian tahun dari Davis and Holly 2008. Judul penelitiannya The Impact of Non-Audit Service Fee Levels on Investor Perception of Auditor Independency. Hasil penelitiannya, yang pertama, pengungkapan fee non-audit dapat mengurangi kekuatan persepsi investor mengenai independensi auditor. Kemudian yang kedua, ada level fee non-audit yang sebanding dengan total fee, memiliki dampak persepsi investor tentang independensi auditor dan perilaku dasar. Kemudian ada kasus skandal akuntansi Amerika Serikat bulan Maret tahun 2009. Yang pertama ada Litigation Release nomor 20927/5 Maret 2019. Perusahaan Pediatric Medical Group. Tuduhan kesalahan dalam menyajikan informasi tentang stock opinion grants dalam laporan keuangan eksekutif and karyawan. Kemudian yang kedua ada nomor 20968/23 Maret 2009. Perusahaan International Realty Holdings Inc. Tuduhan penggelapan dan milik investor. Kemudian yang ketiga ada nomor 20974/26 Maret 2009. Kemudian perusahaannya Millennium Bank. Tuduhannya memanipulasi data pada transaksi Certificate of Deposit. Kemudian ada kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini. Jadi dalam laporan audit, auditor itu diharuskan untuk menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing, kemudian diatasnamakan temu-temuannya. Oleh karena itu, dalam setiap laporan auditor independen, auditor akan selalu menuliskan pernyataan bahwa tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Jadi inilah materi dari persentase saya, yaitu tentang tanggung jawab akuntan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.